Karena kadangkala hal-hal sepele itu terlewatkan, yaitu bagaimana kita memilih penghantar. Biasakan menggunakan ground. Nah, jadi grounding itu perlu. Ini di sekelilingnya ada groundnya. Kabelnya kalau pakai yang ground ini kabel tin copper ya, jadi berlapis tembaga berlapis timah. Jadi anti karat, nggak perlu khawatir korosi ya. Yang dalam, bagian dalam ini hanya 0,6. Ini bagus karena grounding. Kita tahu grounding itu disarankan kalau bisa di bawah 2 ohm biar cepat sekali dia ngeground. Nah, ini malah setengah ohm untuk 10 meter ya. Setengah ohm. Kita kembali lagi bersama Ari Alternatif ya. Ini penting. Kali ini penting lagi ya. Karena kadangkala hal-hal sepele itu terlewatkan, yaitu bagaimana kita memilih penghantar. Penghantar listrik untuk mengalirkan energi listrik kita dari satu sumber ke beban, atau dari satu sisi ke sisi yang lain kita butuh penghantar untuk mengalirkannya. Maka kabel, nah ini kita bagaimana milih kabel, sudah ada beberapa video sebelumnya kita sudah membahas tentang kabel ya. Banyak hal, bagaimana cara milihnya, penampangnya, besarannya, kemudian apa pengaruhnya terhadap arus dan tegangan yang dilewatkan, kemudian juga bagaimana cara potong, cara kupas, sudah ada di video sebelumnya, nanti telusuri. Karena kita mainan listrik, mainan elektronika, kabel itu adalah hal penting. Nah, ini karena kita juga lama nggak ngupload video ya. Kali ini kebetulan karena beberapa hari ini repot ngolor-ngolor kabel ini loh ya. Repot pasang di beberapa lokasi untuk PLTS, juga ngerakit-ngerakit. Nah, kali ini sekalian mumpung kita pegang kabel lagi ya, kita tunjukkan review singkat ya. Ini tentang kabel yang bagus yang biasa kita pilih itu diantaranya jenis AWG ya, seperti ini. Ini besar. Kalau di dalam satuan kabelnya AWG itu 10 AWG itu, kalau di dalam milimeternya penampangnya 6 mm persegi ya. Jadi 6 kabel ukuran 6 mm ini 10 AWG ya, hitungannya AWG gitu. Kabel yang biasa kita pilih untuk PLTS atau yang dari PV ke dari atas ya, dari panel suryanya ke bawah itu pakai kabel yang seperti ini. Jadi ini seratnya ada 3 serat. Nah, jadi nanti yang tengah itu yang sudah dikupas itu akan seperti ini. Ada biru, ada hitam, kemudian ada groundnya. Groundnya itu di sekelilingnya. Cuma ini kita sudah dibungkus ya, kalau saya kan biasa bungkus pakai ini. Jadi di sekelilingnya ada groundnya. Kita pilih kabel-kabel yang sejenis ini. Ini bagus karena untuk keamanan kan kita biasakan menggunakan ground. Nah, jadi grounding itu perlu. Ini di sekelilingnya ada groundnya. Kabelnya kalau pakai yang ground ini kabel tin copper ya, jadi berlapis tembaga berlapis timah. Jadi anti karat, nggak perlu khawatir korosi ya. Yang dalam, bagian dalam ini yang dua penampang yang di dalam ini adalah tembaga murni. Nah, itu. Jadi tembaga murni itu bagus karena dia kan kemampuan penghantarnya akan sangat kuat, kemampuan menghantarkan arusnya. Apalagi kalau kabelnya ukurannya besar, nih istimewa. Misalkan ini kita ukur ya, biasa kita cari kabel yang resistansinya paling kecil. Nah, misal seperti ini. Ini pakai ohmmeter, kita ukurnya kabel biru ya. Coba yang biru. Pas. Hanya 0,4 ohm. Ini istimewa ini. Jadi panjangnya 10 meter, tidak sampai 1 ohm. Maka tembaga murni, penghantarnya sangat bagus. Jadi loss bahasanya listriknya itu.
Yang seperti ini aman, jadi kita akan minim loss atau kehilangan energi di perjalanan kabelnya ya, di perjalanan listriknya kita akan minim kehilangan, dan penurunan tegangannya pun juga akan minim, akhirnya efisiensinya lebih tinggi. Ini yang sisi hitam. Nah, hanya 0,4 ohm, istimewa ya, istimewa. Ini 10 meter, padahal 10 meter. Yang bagian ground coba, yang tin copper yang berlapis timah ya. Nah, hanya 0,6. Ini bagus karena grounding. Kita tahu grounding itu disarankan kalau bisa di bawah 2 ohm biar cepat sekali dia ngeground. Nah, ini malah setengah ohm untuk 10 meter ya. Setengah ohm. Bagus sekali. Grounding, sekali lagi untuk grounding, untuk keamanan, seperti misalnya kalau ada percikan api, percikan listrik di dalam perangkat kan bisa langsung masuk ke ground misalnya, atau mungkin di inverter kita, atau petir ya, petir kalau pakai surge arrestor ya, pakai pengaman anti petir itu kan langsung grounding. Dibutuhkan paling kecil paling besar itu kalau bisa 2 ohm. Berarti ya silakan ukur sendiri, ini per 10 meter aja setengah ohm, jadi lumayan. Atau pakai kabel, kalau nggak pakai yang AWG double seperti ini ya bisa pakai TUV ya, kabel-kabel yang memang direkomendasikan untuk PLTS ya, seperti ini. Ini misalnya juga kita bisa contoh ukur berapa ohm ya hambatannya, lagi-lagi per 10 meter aja. Nah, itu berapa ohm tadi, masih bergerak sebentar. Nah, hanya 0,4. Ini istimewa, per 10 meter 0,4, 0,5 ohm. Ini yang kita cari ya. Nanti kalau pilih kabel-kabel yang kadangkala orang-orang nggak ngerti itu ala kadarnya milih kabel, yang penting kabel disangka baik untuk pengantar-pengantar yang sebenarnya itu juga penting, kita butuh efisiensi, malah akhirnya tegangan drop. Akhirnya kemudian juga menjadi boros kita ya. Terus kemudian tidak efektif ketika ada gangguan-gangguan, ada konslet, ada petir misalnya, untuk groundingnya juga kurang efektif. Nah, akhirnya ada beberapa kerugian yang kita alami ya. Memang harga ya akan membawa kualitas dan juga akan lebih baik tentu saja, tapi bisa pilih kabel-kabel yang harganya nggak terlalu mahal tapi sebenarnya baik, sebenarnya bagus. Pilih, nanti diskusi ya, bisa dengan teman-teman yang sudah praktisi, sudah pakar, ngerti banyak tentang ini. Kabel ini saja ini sebenarnya per meter tidak sampai 25.000 ya, 25, 26 ya, sekitar segitu per meternya. Ada yang lebih murah lagi, yang bekas-bekas itu paling hanya sekitar 20 ribuan. Itu sudah dapat kabel yang cukup bagus untuk kita gunakan. Ini tidak hanya untuk PLTS tapi bisa untuk instalasi apapun, yang penting kita main listrik yang tegangan agak tinggi, yang arusnya besar. Nah, kita harus pertimbangkan hal-hal seperti ini. Penting tidak sembarangan main-main supaya kita dapat lebih baik, lebih aman, lebih efisien, dan tentunya ya, sesuai dengan peraturan-peraturan, maka semuanya akan berjalan dengan lancar. Demikian sekilas. Mungkin nanti kalau ada diskusi ataupun mungkin tanggapan-tanggapan bisa di komentar, atau mungkin mau ngikuti video-video kita bisa subscribe ya di bawah itu. Nanti kita akan videokan beberapa review dan tips yang lainnya, atau juga teknik-teknik yang mungkin perlu kita pelajari bersama. Semoga bermanfaat.